الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shallallahul A'lam. Hadirin ma'asyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah. Tak lupa tentunya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan mengajak untuk kita meningkatkan nilai takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak ibadah dan amaliyah kebaikan dan memperbaiki kekurangan kita, khusyuan agar mendapatkan kenikmatan beribadah. Dan melalui mimbar ini izinkan khatib kembali mengajak dan membuka mata kita tentang kondisi saudara seiman kita di Gaza, Palestina. Umat Islam di seluruh belahan bumi manapun tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghentikan kebengisan dan kekejaman Zionis Israel laknatullah. Kita hanya bisa berteriak mengutuk kekejian mereka yang sudah di luar batas kemanusiaan. Kebiadaban mereka sudah seperti ulaika kal an'am, seperti binatang, berhubung awal, bahkan lebih kejam, lebih keji dari binatang. Lebih dari 100 masjid telah mereka lantakkan, bahkan gereja juga menjadi sasaran mereka. Kurang lebih 40 rumah sakit sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. 5 bulan sudah peperangan berkecamuk, dan sampai hari ini di bulan suci Ramadan, Zionis Israel laknatullah pernah berhenti melakukan pembantaian warga Gaza Palestina. Korban jiwa sudah lebih dari 31.000 nyawa melayang. Sebagian besar adalah anak-anak dan wanita warga sipil yang tak berdosa. Lebih dari 1,5 juta jiwa dalam kondisi kritis dan hampir 2 juta jiwa dalam kondisi darurat kelaparan. Bencana kelaparan semakin parah dan semakin menelan korban jiwa sebagai akibat dari menipisnya persediaan makanan pokok seperti tepung, beras, makanan kaleng, dan biji-bijian, sehingga warga tidak punya pilihan selain memakan ternak karena kelaparan. Akses informasi, internet, dan sambungan listrik serta pasokan air, makanan diputus. Wabah penyakit pun semakin menghantui para pengungsi karena sanitasi yang tidak sehat. Oleh karena itu, marilah kita sisihkan sebagian rezeki dan harta kita yang Allah titipkan untuk kita, membantu perjuangan mereka, menjaga Masjidil Aqsa yang mulia, dan mengajarkan selalu doa-doa di setiap sholat kita demi izzah sejaya Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu cepat waktu berlalu. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan. Tentunya kita memasuki bulan suci Ramadan, pertanyaannya,
Sudahkah kita membuat berbagai aktivitas dan target-target ibadah yang harus kita lakukan agar pelaksanaan ibadah puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari dapat berjalan lancar bernilai pahala dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hadirin kaum muslimin yang rahmat Allah rahimahullah. Seorang salafus saleh Abdullah bin Aun pernah berwasiat tentang 3 perkara yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim agar kita semakin mantap melangkahkan dalam menjalankan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini. Adapun wasiat dan nasihat yang beliau sampaikan yaitu yang pertama adalah wa man 'amila li akhirati kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Artinya, hatinya hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia pun, yang ia harapkan adalah akhirat, yakni pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Di hatinya, ia mengharapkan pahala dari setiap aktivitas-aktivitasnya. Ia berusaha untuk mengejar akhiratnya, karena ia tahu dunia hanyalah perkara yang hina dan fana, tidak akan kekal selamanya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana hamul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atat dunya wa hiya radimah. Siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Sungguh orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia tidak akan pernah bersedih saat kehilangan dunia. Ketika ia terluput dari dunia, ia pun tidak menyesal. Yang ia sesali ketika ia terluput daripada amalan kehidupan akhirat. Di saat ia terluput dari salawat tarawih, billahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Syria wa fi Gaza wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassa wa sa'il buldan muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lam.